Pemirsa Khazanah, teman atau sahabat bisa menjadi cerminan diri kita. Cukup dengan melihat bersama siapa saja kita bergaul, seperti itulah diri kita. Kalau seseorang biasa berteman dengan seseorang yang buruk perilakunya, seperti itu pula lah kita. Karena sekalipun kita tidak mengikuti keburukannya, tapi paling tidak telah ridho dengan keburukan teman kita. Begitu pula sebaliknya, kalau dia biasa berkumpul dengan orang yang baik perilakunya dan baik ibadahnya, maka kebaikan itu akan berdampak positif pada diri kita. Kenyataan ini telah dipaparkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya. Seorang mukmin cerminan dari saudaranya yang mukmin. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. Lalu mengapa teman adalah cermin diri kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ruh dan menciptakan sifat-sifat khusus untuk ruh tersebut. Di antara sifat ruh adalah dia tidak mau berkumpul dan bergaul dengan selain jenisnya. Rasulullah SAW telah menegaskan hakikat ini dalam sabdanya. Ruh-ruh itu seperti tentara yang berhimpun yang saling berhadapan. Apabila mereka saling mengenal sifatnya, kecenderungannya dan sama-sama sifatnya, maka akan saling bersatu. Dan apabila saling berbeda, maka akan tercerai-berai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulama menjelaskan hadis ini disabdakan Nabi di saat rombongan kaum muhajirin tiba di Madinah. Di antara kaum muhajirin itu, ada seorang wanita yang gemar bercanda sehingga selalu membawa keceriaan. Ternyata setibanya di Madinah, wanita tersebut langsung akrab dengan wanita-wanita yang memiliki sifat sama dengannya. Meski baru berkenalan, wanita humoris dari Mekah itu bisa mudah bergaul dengan sesama wanita humoris dari kalangan Ansar. Itu sebabnya para ulama mengatakan sekelompok manusia yang berkumpul meski memiliki banyak perbedaan, tetapi ruh-ruh di dalam jasad mereka saling mengenal karena suatu perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan ketika menciptakan ruh-ruh itu. Ada juga sebagian ulama yang berpendapat manusia bisa saling akrab, saling cocok dan memiliki perilaku dan tabiat yang saling bersesuaian. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ruh itu sebuah tentara yang dipersiapkan akan bertemu dengan yang sepadan, sebagaimana kuda. Jika dia cocok, maka akan menyatu dengannya, dan bila tidak akan berpisah. Hadis ini seolah menjawab pertanyaan banyak orang. Mengapa baru sekali bertemu kita saling cocok? Bisa jadi kita memang sudah ditakdirkan bersahabat dengan seseorang karena Allah telah menetapkannya semenjak penciptaan ruh. Tidaklah mungkin dua orang saling bersahabat jika tidak memiliki persamaan atau kecocokan, sehingga orang mukmin tentunya hanya akan nyaman ketika bersahabat dengan orang mukmin. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengingatkan bahwa teman memiliki pengaruh yang amat besar, termasuk keimanan. Seseorang itu tergantung pada agama temannya. Oleh karena itu, salah satu di antara kalian hendaknya memperhatikan siapa yang dia jadikan teman. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Mengutip dari Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim, sifat manusia adalah cepat terpengaruh dengan teman pergaulannya. Bahkan manusia saja bisa terpengaruh bahkan dengan seekor binatang ternak. Rasulullah SAW bersabda, kesombongan dan keangkuhan terdapat pada orang-orang yang meninggikan suara di kalangan penggembala onta, dan ketenangan terdapat pada pengembala kambing. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perhatikanlah sabda Nabi SAW ini, betapa pengaruh pihak lain begitu besar pada diri seseorang, bahkan binatang sekalipun. Itu sebabnya watak penggembala onta berbeda dengan watak penggembala kambing. Itu terjadi karena pengaruh binatang-binatang itu yang selalu menemaninya setiap hari. Maka jika dengan hewan saja, makhluk yang tidak berakal dan kita tidak tahu apa maksud dari suara yang dikeluarkannya, bisa berpengaruh pada tabiat dan kebiasaan manusia, apalagi dengan seorang sahabat. Oleh karena itu, memilih teman menjadi hal penting dalam Islam. Para ulama sepakat, teman bisa menjerumuskan pada perbuatan maksiat, maka baik menghindari mereka. Namun jika merasa mampu menunjukkan jalan kebaikan, maka akan mendatangkan kebaikan. Banyak dijumpai orang tersadar dan beribadah karena pengaruh baik dari teman dan pergaulannya. Hal inilah yang mendasari para ulama memperbolehkan kita bergaul dengan orang yang sering bermaksiat. Inilah cara seorang mukmin menyampaikan nasihat dan menyampaikan kebenaran kepada sesama. Rasulullah SAW pernah menggambarkan pertemanan sebagai bau yang menempel di badan kita.
Nabi SAW menjelaskan, orang yang bersahabat dengan orang yang saleh seperti berada di dekat penjual minyak wangi. Meskipun ia tidak memiliki uang untuk membeli parfum, ia bisa mendapatkan bau harumnya. Berbeda dengan manusia yang bersahabat dengan orang-orang fasik, posisi mereka seperti berada di bengkel pandai besi. Pakaian kita bisa terbakar atau beraroma tidak sedap ketika berada di dekat tungku perapiannya. Wallahu a'lam. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.